berlokasi di sebuah toko kelontong milik seorang pemuda di mana terlihat para perampok tengah menjarah toko kelontong tersebut. Tak hanya mengambil beberapa makanan dan minuman di sana, mereka pun mencoba merampas uang si pemilik toko kelontong yang tepat berada di laci kasir. Namun tak lama datanglah seorang gadis yang ingin membayar belanjaannya dan meminta uang kembaliannya, di mana uang-uang tersebut yang sudah berpindah tempat ke kantong para perampok. Namun tanpa rasa takut pun si gadis dengan entengnya mengambil uang kembaliannya dari kantong tersebut. Jelas sang perampok pun merasa terusik dengan kedatangannya, di mana ia menodongkan sebuah pisau tepat di leher sang gadis. Namun secara tak terduga di mana si gadis pun menghajar mereka semua, dan aku memanggilnya si cantik dan pemberani. Mari saya perkenalkan si cantik ini. Dia bernama Okeju, di mana dia adalah seorang mantan bodyguard yang memiliki kemampuan bela diri yang sangat baik. Itu terbukti ketika dia mampu menumbangkan 3 perampok tersebut dengan begitu ceteknya. Meski terlihat penyendiri dan bersikap dingin, Okeju memiliki seorang sahabat baik yang bernama Minhe, di mana ia berprofesi sebagai balerina. Tepat di waktu itu pun Minhe menghubunginya dan memintanya untuk menemuinya di kos tempat tinggalnya dikarenakan mereka sudah sangat lama tak pernah berjumpa. 옥주야, 혹시 지금 시간은 괜찮은데? Oke Ju lalu pergi ke tempatnya dan tak lupa mampir ke sebuah toko kelontong untuk membeli beberapa minuman dan cemilan. Dan tiba sampai di sana, ia pun mencoba mengetuk pintu, namun tak ada jawaban dari Minhe. Dia pun lalu masuk ke dalam di mana ia menemukan bingkisan yang berupa sebuah kotak, yang mana kotak tersebut berisikan sepatu balet dan sepucuk surat yang bertuliskan balaskan dendamku. Oke Ju yang merasa khawatir dengan keadaan sang sahabat, lalu ia pun mencoba menghubunginya di mana ia mendengar suara ponsel Minhe dari dalam kamar mandi. Dan ternyata Okeju menemukan Minhe telah tewas bunuh diri dengan cara menyayat urat nadinya. Kematian Minhe menjadi pukulan terberat bagi Okeju, di mana Minhe adalah sahabat terbaiknya yang selalu menjadi teman di kala susah senangnya, dan satu-satunya sahabat yang mau meminjamkan 100 dulu, ntar besok gua ganti. Namun masih menjadi misteri di balik kematian Minhe. Kini Okeju pun mulai bertekad untuk membalaskan dendam sang sahabat, dimulai dengan cara mencari data-data tentang seseorang yang tertulis di pucuk surat tersebut yang berinisial Sep Choi. Dia pun mulai melacak nama tersebut, di mana dia menemukan beberapa postingan makanan dari akun yang berinisial Sep Choi. Lalu Okeju mulai mengirimkan pesan untuk memesan beberapa makanan yang mana Sep Choi sempat meresponnya. Namun dia kembali offline setelah membalas beberapa pesan tersebut. Namun tak berserang lama, tiba-tiba terdengar suara panggilan dari ponsel Minhe yang Okeju bawa, di mana sang penelpon yang tidak diketahui namanya mengira yang menjawab telepon tersebut adalah Minhe, di mana dirinya meminta untuk menemuinya di sebuah jembatan Jamsu tepat pukul 2.00. 여보세요. 옆에 또 뭐 친구들 있냐? 내일 잠수교로 나와. 세원, 그때 네 친구고 뭐고 잘 생각해라. Singkat cerita, tepat di jembatan yang dimaksud muncullah sebuah mobil mewah, di mana itu adalah sang penelpon, atau tepatnya dialah orang yang berinisial Sep Choi, orang yang menjadi buronan Okeju saat ini. Terlihat terjadi sebuah transaksi jual beli sebuah bingkisan, di mana bingkisan tersebut berisikan makanan. Namun sudah dipastikan bahwa itu hanyalah manipulasi, di mana transaksi tersebut adalah transaksi jual beli barang haram, atau tepatnya narkoboy. Dikarenakan Minhe yang tak kunjung muncul, Choi pergi dari tempat tersebut, di mana terlihat Okeju yang membuntutinya hingga sampai di rumahnya.
Tepat di pagi hari, Okeju yang kini telah mengetahui di mana lokasi Choi tinggal, dia pun mulai menyelidikinya dan masuk ke dalam rumah tersebut. Tak hanya itu, dia pun mulai memasang beberapa alat penyadap di setiap sudut rumah Choi agar dirinya bisa memantau setiap gerak-gerik yang Choi lakukan. Namun saat ketika pandangannya tertuju ke sebuah lemari, di mana saat itu Okeju mulai membuka lemari tersebut. Ya, tersimpan rapi beberapa perabotan yang tak lazim, di mana perabotan tersebut adalah sebuah kostum dan aksesoris yang digunakan Choi untuk memuaskan nafsu dan fantasinya sebagai lelaki. Semakin terkuak alasan Minhe mati bunuh diri, di mana saat Okeju kembali dibuat shock saat ia membuka sebuah laci yang berada di dalamnya. Ternyata laci tersebut berisikan file video yang tak senonoh dari para korbannya, termasuk file video yang bertuliskan balerina yang tentu itu adalah Minhe sang sahabat. Tibalah malam di mana Okeju kini mulai memantau Choi melalui alat penyadap yang ia pasang, dan dengan penuh kesabaran pun akhirnya Okeju mendapatkan sebuah informasi di mana Choi akan kembali mencari mangsanya di sebuah klub malam yang bernama Arya. Untuk menarik perhatian sang buaya darat yaitu Choi, tentu Okeju harus berpenampilan wanita yang menarik, di mana ia kini memakai pakaian yang seksi layaknya seperti cantuk cabe-cabean ngantuk. Memulai penyamarannya di sebuah klub malam yang dituju, Okeju tengah memantau Choi dari meja bar sambil ditemani segelas susu hangat. Namun tiba-tiba Choi hilang dari pengawasannya, di mana Okeju mulai mencarinya. Dan muncullah Choi di mana ia berpura-pura seolah-olah orang yang salah orang, namun justru itu membuat keuntungan Okeju untuk mendekatinya. 죄송합니다. 제가 아는 여자분하고 너무 괜찮습니다. 죄송했어요. 제가 술 한 잔 사도 될까요? Mereka pun langsung keluar dari tempat tersebut dan menuju ke sebuah hotel, di mana hotel tersebut adalah hotel yang biasa Choi pakai atau member tetap untuk melakukan aksi biadab Choi kepada para korbannya. Choi sendiri terlihat tengah mengganti pakaiannya dengan kostum laknatnya, di mana terlihat Okeju yang sudah teler alias tak sadarkan diri akibat obat tidur yang sudah Choi berikan melalui air yang diminum Okeju. Mulai merekam dan menggerabah di setiap tubuh Okeju. Namun saat akan melepas kancing di bagian celananya, ya, ternyata itu adalah tipuan di mana Okeju melayangkan sebilah pisau. Namun tak disangka Choi masih sigap dan berhasil menahan pisau tersebut. Terjadi pertarungan antara mereka berdua, di mana Okeju cukup dibuat kewalahan oleh Choi, di mana sejatinya Okeju yang memiliki kemampuan bela diri yang sangat baik. Berhasil menusuk Choi tepat di bagian pipi, dan di saat ia akan menghabisinya, datanglah sang customer service dengan membawa shotgun. Sempat macet saat ditembakkan, Okeju berhasil keluar dari kamar tersebut, namun tepat di depannya muncullah satu lagi sang penjaga dengan membawa sebuah mesin gergaji. Berhasil terselamatkan oleh seorang gadis sekolah, di mana ia tiba-tiba muncul dari sebuah kamar, dan hal tersebutlah yang membuat si penjaga harus terkena gergajinya sendiri. Mereka pun melarikan diri dari tempat tersebut dengan menggunakan mobil Lamborghini milik Choi. Tepat di klinik 24 jam, Choi yang masih hidup pun dia didatangi sang bandar narkoboy, atau tepatnya dialah pemimpin Choi dalam bisnis haramnya selama ini. Ternyata bisnis mereka bukan hanya sekedar barang haram saja, melainkan mereka juga menjual gadis-gadis muda untuk dijadikan pemuas nafsu pria hidung belang, termasuk gadis sekolah yang menolong Okeju saat di hotel tadi. Sang bandar tersebut meminta Choi untuk membereskan masalah yang ia buat,
di mana dia harus menangkap Okeju dan membawanya kepada sang bandar dengan waktu yang cukup singkat, yaitu hanya dalam waktu 3 hari. 그 여자애는 3일 안에 데리고 와. 있지? Tak punya cukup waktu, Choi pun datang ke sebuah apotik di mana apotik tersebut memiliki sebuah ruangan untuk memproduksi barang-barang haram yang mereka jual. Di sana ia bertemu dengan sahabatnya di mana ia memintanya untuk membantunya mencari seorang wanita yaitu Okeju. Choi sendiri berani membayarnya dengan uang 100 juta rupiah di mana ia harus menemukan Okeju dengan waktu hanya 2 hari saja. Di sisi lain terlihat Okeju dengan sang gadis sekolah yang mana mereka tengah menunggu seseorang di mana dia akan membeli beberapa senjata untuk melakukan perburuannya terhadap Choi. Muncullah mobil tua yang dikemudikan oleh orang tua yang mana mereka adalah para penjual senjata ilegal tersebut. Setelah memberikan uang yang mereka minta, si Abah pun memperlihatkan beberapa koleksi senjata ilegalnya di mana senjata-senjata tersebut terlihat usang, bahkan beberapa dari senjata tersebut sering macet saat akan digunakan. Si nenek yang bertanya senjata tersebut akan dipergunakan untuk hal apa, di mana Okeju menjawab senjata tersebut akan ia pergunakan untuk berburu. Lalu si nenek pun menunjukkan sebuah senjata pamungkasnya, yaitu sebuah semprotan api. Tibalah malam di mana Okeju terlihat merapihkan senjata-senjata usang yang ia beli dari si Abah, di mana si gadis sekolah memintanya untuk segera menghabisi para bajingan-bajingan tengik untuk membalaskan dendamnya. Namun Okeju yang berpengalaman tentang hal-hal tersebut mengatakan bahwa semuanya butuh perhitungan yang sangat tepat dan akurat. Lalu dia pun pergi ke sebuah toko kelontong untuk membeli beberapa makanan, yang mana saat ia kembali pulang dia tak menemukan si gadis sekolah di tempat tersebut. Merasa khawatir, Okeju pun mencarinya di sekeliling rumah, namun seketika ia dikagetkan oleh serangan Choi bersama temannya dan terjadi sedikit pertarungan di mana Okeju berhasil lompat dari rumah tersebut. 야! Keesokan harinya Choi menemui sang bandar di mana ia mengatakan bahwa dirinya telah menghabisi Okeju dan menguburnya di sebuah pegunungan dan menjadikannya beberapa bagian. Katanya, sang bandar pun cukup kecewa di mana ia memintanya untuk membawa perempuan tersebut ke hadapannya dengan keadaan hidup-hidup. Namun karena itu sudah terjadi, maka sang bandar pun cukup ngegowo. Merasa bahwa Okeju telah mati dan tersisa hanya si gadis sekolah, sang bandar meminta Choi untuk menghabisi gadis tersebut agar tidak menyisakan saksi mata. 말씀대로 잘 처리하겠습니다. Tepat di hotel remang-remang terlihat si customer service kedatangan seorang tamu yang tentu saja itu adalah Okeju, yang mana si customer service tersebut harus berakhir tewas mengenaskan tepat di balik meja kerjanya. Merasa ada yang janggal, temannya pun mulai bangun dan membawa sebilah kampak di mana saat dia akan keluar dari tempat tersebut, Okeju muncul dengan senjata yang ditodongkan tepat di kepalanya dan menanyakan informasi keberadaan Choi, saat dimana si pria tersebut meski memberitahu keberadaan Choi, tetap saja dia harus berakhir tragis. Mengetahui keberadaan lokasi Choi saat ini, dia pun langsung menuju ke tempat tersebut, di mana Okeju hanya menemukan pakaian dari si gadis sekolah yang tercecer di sebuah kandang kuda. Dia pun mencari ke tempat lain di mana saat dia menaiki sebuah lift, terlihat 3 penjahat yang ia habisi dengan begitu mudahnya. Masuk ke sebuah ruangan yang berisikan para penjahat yang tengah berkebun tanaman haram, di mana Okeju yang petang-tang peteng-teng dan beraninya masuk ke tempat tersebut menanyakan di mana sang gadis sekolah berada. Okeju memberikan pilihan jika mereka memberitahu tanpa bertanya, maka ia tak akan mengusik tempat tersebut. Namun jika tidak ada yang memberitahu, maka dia akan menghabisi mereka semua. 나한테 이것저것 물어보지 않고 얘가 어딨는지만 내가 여긴 그냥 지나가 줄게.
말해줄 수 있는 사람 있겠니? Muncullah sang bandar di mana ia cukup gugurutu yang mana Choi mengatakan bahwa Okeju telah ia habisi, namun faktanya itu hanya sebuah kebohongan belaka. Namun karena sang bandar terlalu banyak ngocoblak, Okeju menembak sang bandar tepat di bagian kepalanya dan membuat dia logout terlebih dahulu dari film tersebut. Dan inilah salah satu pertarungan epik di mana Okeju yang akan menembak salah satu penjahat tersebut harus gagal diakibatkan senjata usangnya yang mengalami kemacetan. Dia pun harus menghabisi mereka semua di mana inilah alasan saya memanggilnya si cantik dan pemberani. Sebuah pertarungan yang tak seimbang pun namun Okeju berhasil menghabisi mereka satu persatu, di mana kini hanya tersisa satu penjahat dan Okeju kembali bertanya di mana gadis tersebut, namun si penjahat lebih memilih mati dengan cara yang tragis. Okeju kembali mencari si gadis ke tempat lain di mana ia berpapasan dengan kawan dari Choi yang tengah membawa jasad dari si gadis sekolah. Melihat si gadis yang kini telah wafat, Okeju yang sangat marah pun dia akan menghabisi pria tersebut dan... Ya, datanglah Choi dengan menembak Okeju di bagian bahunya, di mana si pria tersebut tadinya sudah pias dan lemas, akan tetapi dia berhasil selamat. Merasa dirinya sudah terselamatkan dan dirinya yang masih tergoda uang 100 juta yang Choi janjikan, dia pun kini akan menghabisi Okeju dengan cara menusuknya. Namun Choi malah menghabisi kawannya tersebut di mana ia mengetahui bahwa orang-orang di sana sudah mati karena telah dihabisi oleh Okeju. Choi pun kini akan menghabisi Okeju dengan senjatanya di mana saat ia akan menembaknya, tiba-tiba si gadis sekolah pun ternyata masih hidup dan menembak Choi dengan senjata Okeju yang terjatuh di depannya. Okeju berhasil melumpuhkannya dan mereka pun membawanya ke sebuah pantai di mana tempat tersebut adalah salah satu tempat kenangan Okeju bersama Minho. Choi yang kini dalam keadaan terpojok pun dibuat bingung di mana ia merasa Okeju terlalu berlebihan yang mana pada dasarnya Choi tak mengenal siapakah Okeju. Namun Okeju menjelaskan bahwa dia pasti mengenal seorang wanita di mana wanita tersebut adalah balerina yang jelas-jelas dialah alasan Okeju berbuat sampai senekat ini. Dan kini Choi yang terlalu banyak bicara pun dikirim Okeju ke neraka melalui jasa ekspedisi Fire Express. Dan film pun selesai.